Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tayammumi wa huwa rukhsatun mutlaqan sawa'un kana al-faqdu hissiyan aw syar'iyyan. Adabut tayammumi utawi iki iku tata kramane tayammum. Utawi iki iku tata kramane tayammum. Wa huwa utawi at-tayammum iku rukhsatun kamurahan. Iku rukhsatun kemurahan mutlaqon kelawan mutlak. Isine mutlak sawaun iku padha. Kana utawi yen to ana apa al-faqdu kasepen iku hissiyan bangsa ketinggalan. Iku hissiyan bangsa ketinggalan au syar'iyyan utawa bangsa syariat. Au syar'iyyan utawa bangsa syariat. Wakilah lan den ucapaken apa azimatun utawi tayammum iku sejokati. Wakilah lan den ucapaken apa azimatun utawi tayammum iku sejokati. Warukhsatu utawi kemurahan iku innama hiya angin pestine utawi rukhsah iku isqatul qada'i ngguguraken qada. Wakilah lan den ucapaken apa ingkanah lamun ana apa al-faqdu kasepen. Apa al-faqdu kasepen maksudnya kasepen banyu iki. Iku hissiyan bangsa hissi atau bangsa ketinggalan. Ya fa'azimatun moko utawi tayammum iku aran azimah. Moko utawi tayammum iku aran azimah. Wa illa dan lamun ora ingkanal faqdu hissiyan. Ya farukhsatun moko iku aran rukhsah. Bidalili sihhati tayammumil 'asi. Kelawan dalil sae tayammumi wong kang maksiat. Kelawan dalil sae tayammumi wong kang maksiat bisafari kelawan lunga. Bisafari kelawan lunga qabla taubati ing dalem sadurunge tobat. Qabla taubati ing dalem sadurunge tobat. In faqadah lamun kasepen sapa man. In faqadah lamun kasepen sapa man al-ma'a ing banyu. Al-ma'a ing banyu hissan ing dalem ketinggalane. Hissan ing dalem ketinggalane wa butlani tayammumihi lan batale tayammumi man. Wa butlani tayammumihi lan batale tayammumi man
qablaha ing dalem sadurunge taubat. In faqadahu lamun kasepen sapa man ing alma. In faqadahu lamun kasepen sapa man ing alma syar'an ing dalem cara syara' atau ing dalem arah-arah syara'. Contone kaan tayammama kaya yen to tayammum sapa man linahwi marodin krana sepadane loro. Linahwi marodin krana sepadane loro. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tayammum. Sekarang masuk dalam persoalan adabnya tayammum. Kita sudah tahu bahwa yang dimaksud adab di sini adalah anjuran-anjuran yang berhubungan dengan tayammum. Baik anjuran di situ mengarah pada hukum wajib atau mengarah pada hukum sunnah. Pokok semua jenis anjuran itu disebut adab, khususon dalam kitab ini gitu ki. Wa huwa rukhsatun mutlaqun. Tayammum itu adalah satu rukhsah atau satu kemurahan, dispensasi dari syariat secara mutlak. Artinya mutlak sawa unkanal faqdu hissiyan aw syar'iyyan. Baik orang itu tidak bisa menggunakan air disebabkan karena tidak menemukan air secara hissi. Secara hissi itu bisa dilihat, dirasakan, bisa didengar, itu hissi sebangsa panca indera. Baik orang itu tidak menemukan air secara dilihat, dipandang tidak nemu, informasi tidak nemu lewat telinga misalkan, maka jika demikian tayammum tetap dihukumi rukhsah. Atau secara syar'i dia tidak menemukan air. Contoh yang secara syar'i, air ada tapi dia tetap tidak bisa menggunakan karena faktor yang lain, misalkan dia itu sakit. Kalau air ada tapi tidak bisa menggunakan air, kok nanti menggunakan air maka sakitnya semakin parah atau bahkan nanti menyebabkan mati. Kalau nanti menyentuh air maka langsung mati misalkan. Atau ada air namun khawatir pada dirinya, ada hewan buas di seberang sana misalkan, atau ada orang yang gosok, orang yang maling nantinya, maka jika demikian dia masuk dalam kategori orang yang tak menemukan air namun secara syar'i, secara panca indera air ada tapi tidak bisa menggunakan. Walaupun sababnya di situ dua hal ini, itu tetap tayammum itu disebut dengan rukhsah, keringanan dari syariat. Paham ya? Sebut keringanan dari syariat. Namun menurut pendapat yang lainnya, wakila azimatun, ada yang mengatakan tayammum itu azimah. Azimah itu al-hukmus sabit bidalilis syar'i duna wujudi mu'aridin aqwa. Sekoca azimah itu hukum yang ditetapkan oleh dalil syariat atau dalil nas syar'i seperti Al-Quran, karena dalam Quran kan ada dalil yang menunjukkan perintah atas tayammum. Karena berdasarkan dalil nas, maka tebuna ulama yang lain tayammum ini adalah azimah, bukan keringanan. Karena ada anjuran dari pengiran bajan, ada perintah dari Gusti Allah, men pancen kalian tidak menemukan air
maka tayammumlah menggunakan debu tohuron. Fatayammamu so'idan thayyiban ay tohuron. Lah ini karena ada perintah sehingga ekocak azimah. Warrukhsatu innama hiya isqatul qada. Namun rukhsahnya di situ hanya terdapat pada keguguran dia dalam mengkodok sholat. Karena hakikatnya orang sholat itu wajib punya wudhu, ya kan? Hakikatnya orang sholat, normalnya orang sholat itu kan harus menggunakan wudhu. Lah kok tayammum berarti kan tidak menggunakan wudhu. Hakikatnya seolah-olah di situ dia kan harus kodok karena tidak punya wudhu. Tapi tidak, dalam tayammum orang yang sholat dengan tayammum pun tidak menggunakan air itu tidak wajib kodok. Dan tidak wajib kodok itu satu keringanan dari syariat yang kita kenal dengan rukhsah. Ini menurut sebagian ulama. Wakilah menurut pendapat yang lainnya lagi, in kanal faqdu hissiyan fa'azimatun. Ketika tidak menemukan air itu secara hissi, berarti secara panca indera tidak bisa melihat air atau tidak dengar informasi keberadaan air, maka tayammum itu dikatakan azimah. Kok bisa? Karena dalam Quran pun jelas, lam tajidu ma'an, tidak menemukan air, fatayammamu so'idan thayyiban. Maka tayammumlah itu dalam Quran sehingga dikatakan azimah. Paham ya azimah bi rukhsah ini? Man azimah jan gelek ditetapkan hukum ini dengan dalil nas seperti dengan Al-Quran. Karena tayammum juga nih perintah ben pengiran, bukan buatan atau karya para ulama, tidak, memang dari Gusti Allah. Sedangkan di situ rukhsah itu al-hukmu sabit ala khilafid dalil li'udrin, hukum yang tetap atau hukum yang ditetapkan berdasarkan penyimpangan dari dalil, tidak sama dengan dalil. Maka orang yang mau sholat itu dalil dasarnya itu harus punya wudhu. Itu dalil dasarnya. Tapi karena ada udur, lam tajidu ma'an, ketika kalian tidak menemukan air, itu kan udur. Pakon wudhu ternyata airnya ada, berarti kan udur. Fatayammamu so'idan thayyiban. Maka ini juga dikatakan rukhsah. Berdasarkan dua definisi dari masing-masing istilah tadi. Ada rukhsah, ada azimah, gitu ya. Wa illa farukhsatun, apabila orang ini tidak menemukan air namun secara syar'i, secara pandangan mata ada air, tapi secara syar'i dia tidak bisa menggunakan air atau ngambil air atau intifa, ngalap manfaat dari air itu karena faktor ada doror pada dirinya, ada bahaya pada dirinya, entah karena sakit, entah karena khawatir akan keselamatan dirinya. Ini saya kocak udur secara syar'i atau al-faqdu syar'iyyan, tidak menemukan air secara syar'i. Kalau demikian maka disebut rukhsah, keringanan. Nah, ini beraneka ragam perbedaan pandangan ulama dalam menentukan tayammum itu kategorinya masuk dalam kategori mana, apa rukhsah, apa azimah, apakah hukum yang ditetapkan oleh dalil atau hanya sekedar keringanan dari syariat. Nah, ini berbeda-beda. Terus dalil dari pendapat yang terakhir yang menguatkan pendapat tadi adalah sihhati tayammumil 'asi bis safar qabla taubah in faqadal ma' hissan.
enjan gelek men beda orang tak nemu aing, bentak nemu nah itu diukur dengan panca indera. Mata tak menemukan air, telinga tak dengar informasi keberadaan air misalkan, maka itu disebut azimah. Itu dalilnya apa? Karena tayammumnya orang yang maksiat dengan bepergian itu dihukumi sah walaupun sebelum tobat, apabila dia tidak menemukan air secara hissi. Paham ya? Jadi orang nikah entar jalanan niatannya memang bepergian itu untuk membegal misalkan, atau ngerampok, atau pergi ke tempat pelacur, itu kan maksiat bis safar. Seharusnya kalau itu rukhsah maka tidak boleh. Kalau ini dikatakan rukhsah karena syaratnya rukhsah, tidak boleh dipergunakan untuk perjalanan maksiat, itu rukhsah. Tapi ini boleh, berarti ini bukan rukhsah, ini azimah. Paham ya? Nyantol lah kan, nyantol. Detih jan gelek men orang ni ketak nemu aing gara-gara panca indera tak bisa menjangkau. Pancen panca indera tak menemukan air, mata tak bisa ajeling, telinga tak dengar informasi tentang keberadaan air, berarti kan sudah ada air. Paham ya? Kalau demikian menurut pendapat yang terakhir itu tayammum disebut azimah, perintah dari Gusti Allah lebat dalil nas Quran. Kenapa kok demikian? Alasannya kenapa? Karena orang semaksiat dalam bepergiannya memang diniati maksiat, itu sah kok tayammumnya. Tayammumnya orang yang demikian itu sah walaupun sebelum taubat tayammum itu. Padahal kalau rukhsah maka jelas tidak boleh. Contoh seperti qashar salat dan jamak salat. Jamak salat dan qashar salat itu syaratnya sampean kalau ingin berperjalanan atau bepergian tidak boleh niatan maksiat. Kalau dari sini niatan merampok ke Surabaya, maka tidak dapat keringanan qashar dan jamak salat. Qashar dan jamak salat itu disebut keringanan, sehingga disyaratkan tidak ada maksiat. Nah di sini dalam tayammum ada maksiat tapi sah, berarti bukan rukhsah. Paham ya? Ini azimah. Terus alasan yang kedua, wa butlanu tayammumihi qablaha in faqadahu syar'an. Tayammum orang yang perjalanan dengan maksiat atau orang yang maksiat dengan perjalanan, maka itu hukumnya batal apabila dia tidak menemukan air secara syar'i. Artinya kayak apa tadi secara syar'i? Airnya ada, tapi kita gak bisa menggunakan, baik karena faktor khawatir atau karena risiko pada diri kita. Kalau demikian maka tayammumnya di situ batal. Loh, berarti yang kedua ini rukhsah berarti? Ya memang rukhsah. Kenapa kok disebut rukhsah? Karena dia tidak menemukan air tapi secara syar'i. Paham ya? Bukan karena memang tidak ada airnya, tapi karena dirinya sakitkah atau khawatir menggunakan air akan bahaya, atau terancam nyawanya karena ada maling misalkan atau hewan buas. Itu nanti apabila dia tayammum disebabkan hal yang demikian itu dan dilakukan dalam perjalanan maksiat, maka batal tayammumnya sebelum taubat. Kenapa? Karena itu jelas rukhsah. Nah, sehingga dari pernyataan dan pendapat yang terakhir ini bisa dipertanggungjawabkan alasannya. Dan ini tafsil.
berarti jan kelak mentak nemu aing secara hissi, secara panca indera itu dikatakan azimah. Kalau tidak menemukan air secara syar'i maka disebut rukhsah. Berarti beda telok pendapat. Beda sing ngucap rukhsah secara mutlak, beda sing ngucap azimah tayammumnya, rukhsahnya di situ menggugurkan dirinya dalam mengqadha salat. Ada yang mengatakan yang terakhir pendapat ini, apabila tidak menemukan air itu secara hissi maka disebut azimah itu tayammum. Kalau tidak nemu air secara syar'i maka disebut rukhsah tayammum ini, keringanan saja. Berarti tidak boleh maksiat. Oke. Fa in ajazta an isti'malil ma' li ahadi sittati asbabin fayahillu lakat tayammum. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.